Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita akan mengangkat topik dengan judul Menangkan Pilkadamu. Berapa sih sebetulnya besar biaya untuk menjadi seorang gubernur, bupati atau wali kota di Indonesia? Ini menarik karena sebentar lagi kita akan memasuki pilkada serentak di seluruh Indonesia. Selama ini kan kita dengar pemilu yang terkenal ya, seperti misalnya hasil penelitian dari KPK. Mereka sebut untuk menjadi ikut kontestasi atau memenangkan pilkada gubernur, bupati atau kota, minimal dibutuhkan untuk gubernur itu sekitar 100 miliar. Untuk bupati dan wali kota ya plus minus 30 miliar. Benarkah sebesar itu? Nah ini yang menarik. Orang selalu menggambarkan besarnya biaya kampanye dan minimnya gaji seorang gubernur menjadi satu sorotan. Tetapi sebetulnya kalau kita ulas dengan hati-hati, dengan baik, dengan lebih teliti, gaji seorang gubernur atau bupati atau wali kota itu memang kecil dalam hal gaji pokoknya. Tetapi tahukah kalian tunjangan-tunjangannya? Bayangkan kalau suatu provinsi atau seorang gubernur, di sana ada PAD antara 1 miliar sampai 10 miliar, dia mendapatkan tunjangan 150 juta per bulan. Bayangkan. Nah, begitu juga dengan bupati, antara 125 juta dengan wali kota, plus minus segitu. Belum lagi kalau misalnya PAD-nya itu antara 10 miliar sampai 15 miliar, hampir 2 kali lipatnya, dan seterusnya. Itu masih ditambah lagi dengan insentif pajak. Jadi kalau daerah itu bisa mengumpulkan pajak antara 1 triliun sampai dengan 2 triliun, dia gubernur mendapatkan 6 kali sampai 7 kali gaji pokok plus tunjangannya. Belum lagi kesempatan lain untuk mengembangkan karier ya, mengembangkan bisnis, membuka peluang baru di daerah yang dia bangun sendiri. Artinya dia membangun daerah itu untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga dia menguji kemampuan dirinya dalam mengelola suatu wilayah. Sehingga tantangan yang menarik bagi siapa saja, baik bagi politisi, bagi para pebisnis, dan para cendekiawan. Makanya jadi ikut pilkada itu sebetulnya jangan terlalu melihat terlalu mahalnya ya. Nah, mari kita lihat apa saja sih sebetulnya pengeluaran untuk ikut atau memenangkan pilkada ini. Biaya-biayanya satu, mahar politik dan biaya kampanye. Nah, mahar politik itu sebetulnya ya, itu tidak bisa dihargain yang suatu yang pas, suatu nilai tertentu. Karena apa? Karena partai politik itu sebetulnya kalau mereka punya kader yang pas untuk ikut pilkada di daerah itu dan mereka yakin itu menang, pasti mereka mengeluarkan itu. Tidak ada keraguan di situ. Persoalannya adalah kalau kader mereka tidak punya yang cocok untuk daerah itu. Sementara di tempat lain mereka lihat juga ada calon lain, tetapi sebetulnya tidak bagus-bagus amat. Nah, disinilah mahar politik, artinya mahar politik menjadi suatu diskusi yang menarik. Ya, misalnya kan ya, seorang artis yang terkenal, ya dia terkenal sebagai artis, tapi dilihat dari segi kepemimpinan tidak cocok untuk itu. Tetapi dia tetap ngotot ingin ikut pilkada sehingga dia mendekati partai politik tertentu yang ada di wilayah itu. Nah, disinilah mahar politik itu dibicarakan karena memang win-win solution ya. Di situ mahal tidaknya mahar politik ditentukan kapasitas Anda sebagai calon gubernur atau calon bupati atau kota di daerah itu. Kalau Anda memang worth it, artinya memang sangat potensial menang di situ, percayalah
Anda akan didukung habis-habisan. Itu harus percaya. Fenomenanya lihat ketika Pak Mahfud MD dijadikan calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Pak Mahfud declare dia tidak bayar sebesar apapun. Malah justru ditanya kepentinganmu apa untuk bisa konsentrasi dalam kampanye ini. Itu sebetulnya fenomenanya. Itu yang terjadi nanti di pilkada. Jadi kalau Anda worth it, udahlah Anda akan didatangi. Jadi besarnya mahar politik itu tidak bisa diputuskan. Ada yang bilang 3 miliar, 10, 5 miliar. Tidak ada. Itu adalah strategi pertama Anda. Yang kedua adalah biaya kampanye. Nah, kita uraikan satu persatu di sini. Sebelum nanti dinamikanya lebih ramai ya. Nah, apa-apa saja sih yang akan dikeluarkan untuk kampanye itu? Satu, posko, kantoran. Anda kalau bupati itu minimal punya di 5 kecamatan ada punya kantor pemenangan Anda. Apakah itu 5 atau 3, itu ya terpulang ya. Tergantung luas wilayah dan kepadatan penduduknya. Katakanlah 5. Jadi Anda memerlukan sewa kantoran. Nah itu kan kalau di daerah pasti antara 3 sampai 5 juta per bulan. Itu sudah bagus, sudah milih. Nah kalau itu 5, berarti kan 1 bulan 25. Kali 5 bulan. Karena biaya kampanye yang saya sebut itu 5 bulan lah ya. Kita angkat di situ. Jadi ya tidak jauh dari 125 jutaan. Nah itu poskonya ya. Artinya Anda sudah punya posko yang representatif di situ. Kemudian tim kampanye. Nah tim kampanye ini memang idealnya itu ya. Partai-partai politik itu sudah punya tim kampanye dan tim pemenangan. Mereka mungkin udah punya, tapi masih sederhana. Artinya perlu diperkuat oleh calon si gubernur atau calon bupati atau ini. Nah, seperti apakah tim kampanye itu? Tim kampanye itu ya minimal punya 1 tim suksesnya ya, ketuanya. Lalu dibantu 2 atau 3 orang wakilnya dari latar belakang yang berbeda ya. Lalu ada 3 staf terkait kampanye itu, baik dalam hal ya kampanyenya sendiri sesuai dengan wilayah itu ya, apakah itu kampanye konvensional, kampanye online atau media sosial, yang terdiri dari ya kampanye, lalu yang melakukan serangan-serangan, lalu yang membalas kalau mereka diserang. Artinya diperlukan 3. Nah, kemudian ada perlu staf 25, artinya per 1 kantoran itu ada 3 sampai 5 orang karyawan yang bekerja di situ. Dan kalau ini di jumlah jamlik sebetulnya ya sekitar memang ini paling mahal. Bisa antara 500 sampai 650 juta. Oke, tim sukses ini. Mereka lah yang mengelola kampanye, ritmenya kampanye dan segalanya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah tim baliho. Jadi begitu Anda start dari tadi 5 bulan pertama itu, Anda minimal pertama kali itu harus punya 5 baliho. 1 baliho di tiap kecamatan yang representatif di daerah yang strategis. Nah, itu nanti pada bulan kedua harus ditambah dengan di 2 tempat, di 3 tempat, di 4 tempat, dan terakhir di 5 tempat. Baliho yang memang representatif, yang bagus, yang berbayar lah. Kalau sekarang ya baliho itu sekitar katakanlah antara 10 sampai 15 juta atau 20 juta. Di daerahnya mungkin bisa plus minus segitu. Sehingga kalau dilihat dari itu Anda harus mempunyai antara dana 100 sampai 150 juta untuk baliho itu. Nah, itu jalan ya. Yang kemudian adalah tim pengajian. Tim pengajian ini sebetulnya adalah kampanye terselubung ya. Jadi di daerah-daerah ini kan kita
bupati ya, daerah-daerah itu banyak tim pengajian. Ya sesuai kalau di situ mau basisnya Islam pengajian ya, kalau bukan pengajian ya tim rohani, semacam itu. Nah, idenya adalah Anda harus mempunyai 3 atau 5 ustadz yang Anda kontrak. Itu sebetulnya tidak seperti itu bahasanya. Tetapi yang ingin saya katakan, Anda harus mendekati 3 sampai mungkin kalau untuk kabupaten cukuplah 3 ustadz. Yang intinya itu kepada dia Anda serahkan visi misi Anda, bupati Anda itu ya. Nah, mereka akan terjemahkan itu di dalam kalau mereka tatap muka dengan para pengikutnya, anak asuhnya atau tim pengajiannya. Kita tidak mendekatkan bahwa mereka harus kampanye, tidak. Tetapi jangan menyerang, dinetralisir. Dan syukur kalau itu diangkat bahwa tokoh ini memang menjadikan sesuai dengan visi misinya. Jadi soft, pendekatannya sangat soft. Nah, mereka ini kita kontrak. Katakanlah antara 5 sampai 10 juta per bulan. Dan mereka tidak ada kewajiban untuk menyampaikan visi misi pengajian. Tapi kalau memang dirasa cocok, mohonlah disampaikan. Nah, untuk itu kita juga dukung mereka. Tetapi dengan terbatas ya. Adanya takjil. Dalam 1 bulan, 1 ustadz kita dukung takjilnya. Takjilnya itu ya tidak mahal-mahal amat. Misalnya kalau kue ya antara 3.000 sampai 5.000. Nah itu kan terbaca. Dan diputuskan hanya 1.000. Tidak perlu pengajian yang besar-besar. Karena itu nanti ada ditangani oleh kampanye besar. Jadi antara 1.000 takjil itu. Jadi itu biayanya kalau di jumlah jamli ya sekitar 90 sampai 125 juta selama 5 bulan itu. Kemudian yang pengeluaran selanjutnya itu adalah konser musik dan kampanye. Dan ini harus dikelola dengan baik. Dalam artian setiap ada konser kita tidak membagi-bagi secara gratis. Tetapi sebetulnya sama saja bayar. Cuma lebih terorganisir dalam artian begini. Kalau kita membagi kaos seharga 25.000 pembuatan, kan sudah cukup bagus. Tangan panjang atau tangan pendek. Nah, tetapi untuk kampanye itu kita jual antara 5.000 sampai 10.000 per kaos. Sehingga tidak dibuang begitu saja, ada nilainya. Karena kaos itu harus dibuat bagus. Ya, dengan harga 5.000 sampai 10.000 mereka tergoda untuk membayarnya. Karena memang itu worth it. Ingat ya, worth it di situ. Nah, itu pada saat konser itu sudah dibagikan, sudah dijajakan dari awal. Begitu juga dengan minumannya. Minumannya antara katakanlah ya, teh kotak sama roti 1 atau 2. Yang harganya itu kalau di Alfamart atau sejenisnya mungkin sampai 6.000. Tapi kalau langsung dibeli pada pembuatnya itu kan pasti sekitar 3.000. Nah, yang tadi yang kita siapkan untuk itu artinya harganya 5 sampai 6.000 dijual dengan 2.000. Jadi sebelum konser itu datang, itu pajangan itu sudah dipajang dengan harga yang murah itu, ingat tuh ya. Sehingga begitu kampanye, ya meriah, dangdut ada atau musik yang lain ada, tergantung genre yang populer di daerah itu. Biaya berapakah besarnya biaya? Untuk satu pentas itu kalau ketika di tingkat kabupaten ya antara 15 sampai 25 juta konsernya saja ya, sama panggungnya dan penyanyinya plus di situ 3 orang atau 2 orang yang undangan, yang lainnya kan diisi oleh. Nah itu katakanlah untuk konser itu memerlukan 175 juta selama 5 kali konser dalam tahapan pilkada itu. Dan kemudian ada debat resmi. Nah, debat resmi ini kan yang kita persiapkan, yang Anda harus persiapkan itu adalah
calonnya itu calonnya plus penggembiranya ya, mungkin 100 orang, katakanlah 100 orang, itu kan harus dibekali kaos yang bagus ya, dan juga dibekali dengan amplop gaji mereka per datang itu. Kan harus dikasih insentif, harus dikasih uang jalan ya, transportasi lah istilahnya, dan uang makan. Nah, sehingga itu juga tidak mahal. Tim debat kalau mungkin dalam satu kali debat itu sekitar ada 3 kali debat ya sekitar 60 sampai 75 juta. Itu yang biaya yang bisa kita kalkulasi yang secara real memang harus dikeluarkan. Nah, itu kalau di jumlah Jamli tadi itu ya tidak lebih dari 1,6 atau sampai 1,7 miliar. Tidak mahal kan? Tidak mahal. Nah, dari mana Anda mendapatkan, wah sponsor itu sangat banyak bro. Kalau dia melihat Anda adalah calon yang worth it, begitu Anda buka, bantuan akan datang. Walaupun bantuan itu nantinya berimbas, itu kan ya dialektika bisnis ya. Anda juga harus bisa menjawab itu. Bukan Anda harus tergadai oleh itu. Aturan main kan tetap, kalau Anda misalnya terpilih, aturan main adalah di Anda. Tapi siapa yang menangkan nanti, itu kan lain hal lagi. Ya. Jadi kalau misalnya Anda jadi gubernur atau jadi bupati, semua permainan jadi fair sesuai dengan aturan yang ada, siapapun pemenangnya, orang tidak menjadi masalah. Jadi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa biaya kampanye ini tidak mahal-mahal, bisa dikalkulasi. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.